Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa yakum. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengkaji pelajaran bahasa Arab. Mudah-mudahan pengetahuan kita bahasa Arab semakin bertambah. Apa yang telah kita pelajari akan berkesan sehingga bisa kita praktekkan apa-apa yang sudah kita resap, kita gapai ya, dari materi yang telah disampaikan oleh Ustaz kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dimudahkan untuk bisa mengikuti pelajaran bahasa Arab ini, dan mudah-mudahan ya apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat nantinya, sehingga bisa menguasai, insya Allah bisa menguasai percakapan bahasa Arab dan bisa mudah-mudahan bisa menerjemahkan juga teks-teks Arab, bisa membaca kitab berbahasa Arab, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan semua umatnya yang dengan setia mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Marilah kita langsung saja mengikuti materi pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Maksum Bantul Saman, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan yang akan kita untuk sama-sama mempelajari bahasa Arab ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, kemudian memberikan taufik dan kemudahan orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa memanfaatkan ilmu yang telah kita dapatkan. Insya Allah kita langsung menuju materi atau pembahasan masih di kitab jilid 1 Al-Arabiyyah Linasyi'in. Malam ini kita memasuki pokok bahasan ya, yang ke-12, kemudian pelajaran ke-34, dan insya Allah pelajaran ini adalah pelajaran sepertinya pengulangan ya, ataupun murajaah dari beberapa bahasan yang telah kita sampaikan. Semoga pelajaran ini menambah ya, ataupun mengingatkan kita tentang pelajaran-pelajaran yang telah kita dapatkan dari beberapa pertemuan yang sebelumnya. Kita langsung punya ya. Ikhwatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tampilan kitab ya, pokok bahasan ke-12. Kemudian pelajaran ke-34. Dan judul atau tema yang disampaikan dalam kitab ini adalah
fid darsil awal. Fid darsil awal. Kalau kita terjemahkan adalah pertemuan pertama atau pelajaran pertama ya. Di halaman ini kita akan membaca sebuah percakapan ya. Tentu saja berkaitan dengan judul tadi ya, temanya fid darsil awal atau pelajaran pertama atau pertemuan pertama. Di sini terjadi percakapan antara seorang guru laki-laki ya, yaitu mudarris, dengan murid-muridnya, murid-murid laki-laki. Dan kejadiannya adalah ketika guru laki-laki tersebut masuk ke dalam kelas, kemudian guru tersebut menanyakan kepada murid-murid tentang seorang anak ataupun murid baru yang kewarganegaraannya adalah Nigeria. Jadi guru tersebut mencarinya, tentu saja ingin bertemu dengannya mungkin untuk ngobrol sebentar dan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya administratif ya. Jadi mungkin dulu kita pernah di dalam kelas tiba-tiba guru kita masuk kemudian menanyakan seseorang atau menanyakan teman kita, di mana fulan? Nah, seperti itulah kejadiannya. Dan saat itu ada beberapa orang yang mungkin mirip karena sang guru lupa murid baru tersebut mana, tapi yang jelas dia hafal benar murid tersebut kewarganegaraan Nigeria ya. Nah, kita akan baca dan saya akan terjemahkan percakapannya. Yang pertama, ini adalah al-mudarris ya, guru laki-laki tersebut bertanya kepada anak-anak atau menyampaikan sesuatu kepada anak-anak, uridu ya, uridu tilmida an-Nigeria ya, uridu tilmida an-Nigeria. Kemudian salah seorang murid bernama Hasan menjawab, al-mudarrisu yuridu at-tilmida an-Nigeria. Al-mudarrisu yuridu at-tilmida an-Nigeria. Ya. Kemudian dilanjutkan, mudarris, guru laki-laki tersebut memperjelas ya, memperjelas tentang kepribadian ataupun informasi tentang murid baru tersebut. Kata mudarris, at-tilmida an-Nigeria al-jadida. Ya. At-tilmida an-Nigeria al-jadida. Nah, maksudnya kata dia, saya ingin murid baru orang Nigeria yang dari Nigeria gitu ya. Saya ingin bertemu seorang murid baru dari Nigeria. Kemudian Hasan menjawab, mempertegas dan menyampaikan kepada teman-temannya, ya, at-tilmida an-Nigeria al-jadida. Ya. Murid baru orang Nigeria. Tapi tidak ada yang menjawab satupun dari murid-murid tersebut. Dan tidak ada yang mengaku bahwa saya murid yang dicari. Ya. Kemudian akhirnya sang guru ini menanyakan beberapa orang siswa untuk mempertegas apakah dia orang yang dia cari atau bukan. Ya. Dan bertanya, masmuk. Kemudian Ahmad ya menjawab, ismi Ahmad. Kemudian Hasan juga menjawab percakapan tersebut, ismuhu Ahmad ya Ustaz. Ya. Jadi Hasan ini selalu selalu menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Kemudian bertanya lagi seorang guru tersebut, ma jinsiyatuka. Ini bertanya kepada Ahmad. Ahmad, apa kewarganegaraanmu? Kata Ahmad, ana Ghani. Aku orang Ghana. Kemudian berarti bukan dia ya, karena yang dicari adalah orang Nigeria. Kemudian Hasan mempertegas lagi kepada guru tersebut, wa Ghani ya Ustaz. Dia orang Ghana ya Ustaz. Ya, Ahmad itu orang Ghana ya Ustaz, bukan murid yang kau cari. Ya. Kemudian
al-mudarris, ya, guru tersebut mungkin kesal sama Hasan. Hasan disuruh berhenti atau diam, ya, jangan menyaut, ya. Di sini uskut anta, wahai Hasan, diam, ya. Ana as'alu Ahmad, karena saya sedang bertanya kepada Ahmad. Kemudian dilanjutkan lagi, karena bukan yang dicari Ahmad, ya, karena Ahmad ini orang Ghana. Kemudian guru tersebut bertanya kepada murid yang lain, wa anta masmuk, dan kau siapa namamu? Kemudian Abdullah menjawab, ana Abdullah, ana Somali, saya Abdullah, saya orang Somal, ya. Kemudian keliru lagi dan bertanya kepada yang lainnya, wa anta masmuk, dan kau siapa namamu? Ana Sulaiman, ana Ghambi, saya adalah Sulaiman, saya orang Jambia, ya. Sebuah negara di Afrika juga, Jambia. Kemudian dilanjutkan, wa anta masmuk, dan engkau siapa namamu? Kemudian Abu Bakar menjawab, ana Abu Bakar, ana Sudani, ya. Karena semuanya, ya, dari Afrika mirip-mirip, mungkin warna kulitnya juga sama, ya. Akhirnya guru ini agak kebingungan, mana yang kemarin orang Nigeria, murid baru, ya. Kemudian guru tersebut berkata, ajib, heran, ya, aneh, gitu, ya. Mana murid Nigeria tersebut? Wa anta masmuk, ya. Akhirnya Hasan yang tadi nyaut terus ditanya sama guru tersebut. Kemudian Hasan berkata, ismi Hasan. Kemudian ditanya lagi, apa keluarga negaraanmu? Ma jinsiyatuk. Kemudian Hasan menjawab, ana Nigeri. Padahal yang tadi ditanya itu, atau dicari itu adalah Hasan, ya. Tapi Hasan juga bertele-tele, ya. Padahal dia tahu bahwa dia murid baru, kemudian orang Nigeria. Nggak sadar bahwa yang dicari adalah dia sendiri. Kemudian guru tersebut berkata kepada Hasan, ta'al huna. Ta'al kemarin saya sudah sampaikan, ta'al itu adalah kesini, ya, kemari. Huna, kemari, ya. Anta al-matlub, ya. Engkau adalah orang yang saya cari, atau engkau adalah orang yang sedang dicari, ya. Nah, ini adalah percakapan yang mungkin ini agak panjang, ya, dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Tapi insya Allah maknanya adalah diketahui, ya, dimaklumi bahwa percakapan tersebut adalah seorang guru, dan guru mencari seorang pelajar atau siswa baru dari negara Nigeria. Guru tersebut ingin bertemu, tentu saja ingin bercakap-cakap dan memperoleh informasi lebih banyak tentang dirinya. Oke. Nah, kita akan baca, ya, seperti biasa, dan sahabat semua bisa mengikuti bacaan saya. Uridu tilmidha an-Nigeria. Uridu tilmidha an-Nigeria. Al-mudarrisu yuridu tilmidha an-Nigeria. التلميذة نيجيرية الجديدة. التلميذة النيجيرية الجديدة. مسموك. اسمي أحمد. اسمه أحمد يا أستاذ. ما جنسيته؟ أنا غاني. هو غاني يا أستاذ.
ومغانم يا أستاذ. اسكت أنت. أنا أسأل أحمد. اسكت أنت. أنا أسأل أحمد. وأنت ما اسمك؟ وأنت ما اسمك؟ أنا عبد الله. أنا عبد الله. أنا صومالي. أنا صومالي. وأنت ما اسمك؟ وأنت ما اسمك؟ أنا سليمان. أنا غامبي. أنا سليمان. أنا غامبي. وأنت ما اسمك؟ وأنت ما اسمك؟ أنا أبو بكر. أنا سودان. أنا أبو بكر. عجيب. عجيب. وأنت ما اسمك؟ عجيب. وأنت ما اسمك؟ اسمي حسن. اسمي حسن. ما جنسيتك؟ ما جنسيتك؟ أنا نيجيري. أنا نيجيري. أنا نيجيري. أنا نيجيري. تعال هنا. تعال هنا. أنت المطلوب. تعال هنا. أنت المطلوب. تعال هنا. أنت المطلوب. Oke. Karena waktunya ya semakin cepat, saya cukupkan untuk sekali ya, dan insya Allah semua maknanya sudah dimengerti ya. Tinggal nanti saya jelaskan beberapa kaidah yang ada di dalam pelajaran ini. Kita akan langsung buka ya ke presentasinya, ke PowerPoint-nya. Nah, sahabat muslim dan muslimah, di sini ada beberapa pelajaran ya, masih berkaitan dengan pelajaran. Yang pertama yang saya bahas adalah tentang fi'lul mudhari ataupun kata kerja yang sedang atau akan terjadi. Karena mudaris atau guru laki-laki tersebut ketika masuk kelas langsung berkata, ana uridu tilmidha an-Nigeria. Ya. Artinya, saya ingin ketemu atau saya mencari, ya maksudnya diterjemahkan seperti itu, saya ingin bertemu dengan murid baru dari Nigeria. Ya. Ini kembali dilihat ya, tasrifnya atau perubahan kata kerjanya tergantung dengan subjeknya ya, pelakunya. Ya. Kalau huwa menjadi yuridu kemarin ya, nih perubahannya di depan. Kemudian kalau anta menjadi turidu, kalau ana menjadi uridu. Tadi guru tadi menyebutkan ana uridu ya, ana uridu, ana uridu tilmidha. Saya ingin bertemu dari Nigeria. Ini jangan sampai dilupakan. Perubahan kata itu harus nanti, ini baru beberapa kata ganti saja ya. Ini baru 3 ataupun ditambah dengan nanti perempuannya sebanyak 5. Ini harus dikuasai dulu, baru nanti kita akan lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Karena ada beberapa tambahan, masih banyak ya. Nah, intinya ikuti perubahan yang ada. Kalau dari uridu berarti alifnya kemarin ya sebagai pengganti anak ya. Nih, jadi uridu, saya ingin ya. Bisa jadi uridu kitaban, saya ingin sebuah buku ya. Uridu tufahatan, saya ingin sebuah apel ya. Nah, tetapi kalau anta menjadi anta turidu, engkau ingin sebuah buku. Atau huwa, dia. Huwa yuridu kitaban. Dia menginginkan sebuah buku ya. Nah, dan saya lanjutkan.
ini masih ya lagi subjeknya, pelakunya siapa? Hia, kalau hia menjadi hia turidu, ya, katakanlah Fatimah atau Aisyah. Aisyah turidu kitaban. Atau Aisyah turidu tilmida, katakanlah Aisyah ini seorang guru perempuan dan dia sedang mencari seorang murid, ya. Fatimah turidu at-tilmida al-jadida. Fatimah atau Bu Fatimah mencari seorang murid baru. Ya. Kalau anti turidina, tentu saja anti ini memang belum masuk bahasan kita ya, tapi ini sebagai pembukaan saja, pengetahuan. Dibaca, berusaha dihafalkan, tapi jangan difokuskan ke sini. Kemudian ana sama ya, laki-laki perempuan menjadi uridu. Kalau misalkan di antara ibu-ibu yang sekarang lagi belajar ya, ketika misalkan masuk rumah atau masuk toko dan sedang mencari buah apel, jadi katakan kepada pedagangnya, uridu tufahatan. Nah, uridu tufahatan, saya ingin buah apel. Ya. Jadi sekali lagi tekankan ya, fokus kepada perubahannya berbicara, ya, ataupun pelakunya siapa? Apakah ya, apakah anti, apakah ana, ataukah huwa, ataukah anta, ya, ataupun anak laki-laki. Ya. Nah, ini pelajaran pertama. Yang keduanya, ya, berkaitan dengan objek. Dalam sebuah kalimat biasanya ada subjek, ya, objek, dan predikat, ataupun bisa nanti susunannya ya berubah-ubah. Objek di dalam bahasa Arab adalah maf'ulun bih. Objek ini berarti kan sasaran ya, korbannya gitu ya. Korbannya dalam sebuah kalimat. Jadi ketika mudaris ya, guru tadi berkata uridu tilmida an-Nigeria ya. Saya ingin seorang murid dari Nigeria. At-tilmida ini adalah maf'ul ataupun objeknya ya. Yang dicari, yang diinginkan ya. Saya menginginkan seorang murid dari Nigeria. Berarti kan murid tersebut adalah objek ya, yang diinginkan oleh guru tadi ya. Nah, kenapa saya bahas? Karena mungkin sahabat bertanya, kenapa dibacanya tilmiza gitu ya? Dan uridu tilmiza. Kenapa enggak tilmizu atau tilmizi? Ya? Nah, dalam bahasa Arab, objek itu pasti dibacanya mansub. Ya? Atau sederhananya untuk pelajaran ini, fathah. Jadi, kalau objeknya adalah apel, apel itu kan tufahah, ya, pasti uridu tufahatan. Nggak akan tufahatun, nggak akan tufahatin. Ya? Karena dia objek. Objek itu selalu fathah. Kalau kalimatnya seperti ini. Begitu juga di sini. Al-mudaris yuridu. Perubahannya apa? Yang berkata menjadi Hasan, ya. Kemudian dikembalikan pelakunya siapa? Tetap mudaris, tapi dari sisi Hasan, ya. Menjadi yuridu. Dia menyebutkan mudaris, guru, Pak Guru ingin murid orang Nigeria. Tetap di sini tilmidanya dengan fathah karena tilmid ini yang dicari oleh guru ya. Maka setiap objek ya untuk perjalanan ini maka ya bunyinya fathah. Uridu tilmida. Kita lanjutkan biar lebih jelas. Nah, uridu tilmida di sini. Tilmida ini adalah objek ya, sasarannya yang dicari ya. Bisa jadi nanti dimisalkan dengan ya, misalkan qara'tu kitaban, saya membaca sebuah buku ya. Buku di situ adalah objek karena yang dibaca ya. Qara'tu adalah kata kerjanya, saya membaca.
saya telah membaca kitaban, enggak kitabun, enggak kitabin, karena kitab itu adalah objek yang dibaca, ya. Kemudian di sini juga ada, ya, ma lu'batuki. Ini seorang musyrifah yang kemarin penjaga gedung olahraga bertanya pada siswi, permainan apa yang engkau mainkan? Atau engkau akan mau berolahraga apa, gitu, ya. Kata siswi tersebut, ana al'abu al-qurrata. Nah, enggak kurati, enggak kuratu. Karena kurah ini, bola ini yang dimainkan, ya. Jadi dia objeknya. Ana al'abu qurrata. Ana al'abu qurrata at-ta'irah. Saya bermain bola voli. Bola ini sebagai objeknya, berarti dia fathah. Saya tambah lagi satu contoh. Nah, ini di pelajaran sebelumnya, Yusuf berkata, ya, kepada Nur, hat tufahatan wa mauzatan. Hat ini kata kerja, kata perintah. Ini kan mau gantian buah-buahan dengan perangko, ya. Kata Yusuf, kalau engkau mau perangko ini, berikan, kasihkan ke saya apel dan pisang. Jadi hat adalah kata perintah dan objeknya adalah tufahatan wa mauzatan, ya. Jadi intinya apa? Objek itu akan mansub, dan dalam pelajaran ini mansubnya ditandai dengan fathah, ya. Ini juga fathah, ini juga fathah, ya. Makanya nanti saya takutnya kalian semua bertanya, kenapa at-tilmiza gitu, enggak tilmizi, enggak tilmizu, ya. Karena tilmid tadi, ya, adalah sebagai objek. Oke, kita lanjutkan. Ini dalam pelajaran ini ada kaidah kata benda, ya. Kata benda dalam bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama kata benda yang maknanya masih global, ya, dan disebut isim nakirah. Kata benda yang masih global. Yang kedua isim ma'rifah. Kata benda yang maknanya definitif, sudah ketahuan, ya. Contohnya seperti apa nih? Ciri-cirinya, ya. Kata benda yang masih global, ciri-cirinya ditandai dengan tanwin, ya. Ini salah satu cirinya. Dalam bab ini kita hanya belajar ini saja. Sedangkan yang sudah definitif, yang sudah diketahui, ditandai dengan alif lam. Contohnya seperti apa nih? Kitab, ya, nih. Saya menuliskan di sini kitab. Tilmizun, baitun. Ini kalau kita terjemahkan kitabun, buku, tapi tidak diketahui buku apa, ya. Atau buku milik siapa, ya. Atau tilmiz, seorang siswa, ya. Siswa ini sekolahnya di mana, nggak tahu. Orang mana, keluarga negaraannya nggak tahu juga, gitu, ya. Atau baitun, di sini rumah. Rumah siapa juga kita nggak tahu. Tetapi, ya, ketika ma'rifah sudah ada alif lamnya, ya, semuanya sudah ada alif lam. Al-kitabu, at-tilmizu, al-baitu, itu maknanya kalau kita terjemahkan. Kalau tadi ini, ya, buku, kita tidak tahu. Tapi kalau sudah alif lam, buku itu, ya, atau buku tersebut, murid di situ, murid itu, murid tersebut. Sebagaimana tadi mudaris bertanya, uridu tilmida an-Nigeria. Ya. Kenapa memakai alif lam? Karena guru itu sudah tahu bahwa di situ ada orang Nigeria, murid baru. Ya. Jadi yang ditanya itu dia spesifik, ya, definitif, sudah ketahuan. Cuman tadi dia agak ragu, ya, karena orang Afrika semuanya, gitu, ya, dia nggak hafal, ya. Kemudian Hasan bertele-tele, enggak langsung aku, gitu, ya. Nah, ketika sudah ada alif lam, ya, maka kita terjemahkan kitab itu, buku itu, murid itu, ya, murid itu tuh, gitu, ya, murid itu loh, gitu kan. Juga
rumah. Oh, rumah itu loh, gitu ya. Misalkan seperti gini. Nanti aku nunggu di depan rumah ya. Ketika menyebutkan di depan rumah, itu sudah definitif bahwa yang biasa dia nunggu di depan rumah itu. Atau di rumah temennya. Ya. Nah, ini perbedaan ma'rifah dan nakirah. Apa hubungannya tadi? Hubungannya tadi kenapa disebutkan uridu tilmidha pakai alif lam. Ya. Uridu tilmidha karena guru tersebut sudah tahu ya objeknya itu siapa. Cuman tadi belum kelihatan yang mana karena agak-agak lupa. Oke, selanjutnya yang penting ya, bedakan antara ma'rifah dan nakirah, maka dia tidak akan pernah bersatu dalam sebuah kalimat antara tanwin dengan alif lam. Nggak bisa al-kitabun, nggak bisa. Bisanya ini atau ini, kitabun atau al-kitab. Saya perjelas lagi dalam surat Al-Baqarah pertama ayatnya apa? Alif lam mim. Zalikal kitab. Ya. Kitab ini, al-kitab di situ pakai alif lam karena maknanya sudah diketahui bahwa itu Al-Quran. Jadi kalau ada misalkan sekarang orang-orang yang menafsirkan baru belajar bahasa Arab ya, kemudian zalika kenapa nggak disebut Quran langsung gitu ya? Kok disebutnya Alkitab? Jadi dihubung-hubungkan dengan kitab agama lain ya. Ini belum paham bahasa Arab. Ya. Karena sudah ada alif lam, maknanya diketahui yang dimaksud adalah kitab Al-Quran ya. Nah, ini salah satu contoh pengamalan ya. Kaidah bahasa Arab yang diterapkan dalam memahami Al-Quran. Kita lanjutkan. Ini masih berkaitan dengan sifat pelajaran kemarin ya. Dan hubungannya apa nih? Ini. Sifat itu mengikuti subjeknya ya. Mengikuti yang disifati. Contoh di sini, ketika subjek atau objeknya seorang perempuan, maka saya contoh di sini mudarrisah ya, seorang guru perempuan orang Saudi ya. Orang Saudi ya. Atau ditambah lagi. Mudarrisatun su'udiyatun jadidatun jamilatun zakiyatun ya. Guru perempuan orang Saudi ya, kemudian guru baru, guru yang cantik dan guru yang pintar. Ini satu maknanya dan mengikuti semua ya. Sifatnya sama karena kembali kepada satu orang. Ya. Jadi nggak boleh misalkan mudarrisatun su'udiyun. Su'udinya sifatnya laki-laki, nggak bisa. Ya. Dan ini pun nanti berpengaruh kalau tadi menjadi objek, gitu ya. Ra'aitu, saya melihat mudarrisatan, su'udiyatan, jadidatan, jamilatan, zakiyatan. Ya. Kalau menjadi objek, maka semuanya fathah, enggak dhammah, ya. Mengikuti. Tergantung kedudukan yang pertama. Ya. Makanya tadi contohnya apa? Uridu tilmidha an-Nigeria al-Jadida. Semuanya pakai A. Ya. Tilmidha Nigeria al-Jadida. Nah, ini adalah salah satu bentuk sifat. Ya. Sifat itu mengikuti yang disifati. Karena yang disifati adalah tadi at-tilmidha, maka an-Nigeria-nya ngikut juga jadi A. Al-Jadidanya ngikut juga fathah. Begitu pula nah, kalau pakai alif lam seperti tadi ya. Al-mudarrisatu as-Su'udiyatu Al-mudarrisatu Su'udiyatu Al-Jadidatu Al-Jamilatu Al-Zakiyatu. Sama, mengikuti. Kalau diawali alif lam ya, semuanya akan diawali alif lam. Nah, ini contoh jelasnya tadi. At-tilmidha an-Nigeria al-Jadida. Ya. Laki-laki. Kalau mudarrisun, pasti Su'udiyun, enggak Saudiyah. Ya. Mudarrisun Su'udiyun jadidun jamilun. Seorang guru laki-laki, orang Saudi, kemudian guru tersebut guru baru. Ya.
kemudian guru tersebut ganteng, ya, dan cerdas, pandai, ya. Ini akan sama, semuanya tanwin, ya, mengikuti. Kalau nanti jadi objek, saya melihat atau saya bertemu, ya, saya melihat seorang guru, berarti ra'aitu mudarrisan Saudiyan jadidan jamilan zakiyan, ya. Atau pakai alif lam langsung, ya. Gurunya sudah ketahuan, ya. Gurunya sudah kenal, gitu, ya. Bahwa siapa, kita ditanya siapa itu, gitu, ya. Dia adalah seorang guru orang Saudi, ya. Dia adalah seorang guru, ya, kebangsaan Saudi. Kemudian di sini seorang guru kebangsaan Saudi, kemudian dia guru baru dan dia ganteng, ya, dan cerdas, pandai. Nah, ini mengikuti yang pertama, ya. Ini contoh jelasnya tadi dalam pelajaran Uridu tilmidha an-Nigeria al-Jadida. Oke. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dalam pokok bahasan ini, ya. Jadi yang pertama tadi saya sudah sampaikan tentang fi'il mudhari, uridu, yuridu, turidu, ya. Kemudian yang kedua adalah tentang objek, ya. Kenapa fathah di sini, ya? Di sini juga at-tilmidha an-Nigeria, ini fathah, ya. At-tilmidha an-Nigeria al-Jadida, ya. Kemudian di sini juga alif lamnya terus, ya. Ini mengikuti, ya. Sama, ini juga pengulangan, ya. Dan ini pengulangan dari beberapa pelajaran yang lalu, seperti ini jinsiyatuka, ya. Jinsiyatuka, kewarganegaraan yang disambung dengan domir muttasil. Di sini ka, ya. Ma jinsiyatuka, apa kewarganegaraanmu, ya. Ini bersambung dengan huruf ta karena yang ditanya adalah anta, ya. Kemudian di sini ada kata tanya ma. Ma itu adalah kata tanya untuk sesuatu yang tidak berakal, ya. Pelajaran yang dari pokok bahasan maaf, sebentar. Komputer saya agak nge-lag. Baik. Coba ininya di saya, ya. Silakan dari yang pertama siapa? Ibu Agita, ya? Man yuridul mudarris Ya. uridu tilmizan Nigeria. Oke. Ini man yuridu al-mudarris, ya. Siapa yang
Kan di sini kan ada man ya. Man itu berarti Ya, siapa? siapa ya. Dan jawabannya berarti harus yang berakal ya. Siapa? Man yuridu al-mudarrisu. Siapa yang diinginkan oleh guru tadi ya. Oleh Pak Guru. Maka pasti jawabannya adalah boleh diawali dari mudaris dulu. Pelakunya siapa? Al-mudarrisu yuridu tilmiza Najiri. ya, betul ya. Al-mudarrisu yuridu tilmiza an-Najiriyah ya. Perhatikan tadi tilmiza an-Najiriyah ya. Karena tilmid itu sebagai objek ya. Dia berharokat fathah. Oke, makasih barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Alan, silakan Pak Alan. Pak Alan. Baik, Ustaz. Nah, nomor 2. Ya. Majin Siatu Ahmad. Ya. Wagoni. Ya. Barakallahu fiik ya. Ahsan. Berarti sudah tepat jawabannya. Yang ditanya adalah dengan kalimat ma, yang dimaksud adalah sesuatu yang tidak berakal, karena kewarganegaraan ini adalah sifat abstrak ya, tidak punya akal. Ma jinsiyatu Ahmad, ya, apa kewarganegaraan Ahmad? Dijawab tadi huwa ghani, dia seorang warga negara Ghana ya. Oke, barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya Bu Bambang ya. Ma jinsiyatu Abdillah huwa Somali. Iya, ahsanti ya. Jadi ini sama ya pertanyaannya. Ma jinsiyatu Abdullah, apa kewarganegaraan Abdullah? Sama dengan memakai dengan ma juga ya. Sesuatu yang tidak berakal. Ya. Tadi jawabannya apa? Abdullah wa Somali. Ya, boleh dengan menjawab, menyebutkan namanya Abdullah Somali atau huwa Somali, dua-duanya bisa digunakan ya. Barakallahu fiik ya, sudah benar. Selanjutnya silahkan Ibu Dina. Ma jinsiyatu Sulaiman. Ya. Huwa Gombi. Ya. Sulaiman ya, Gombi. Betul. Ya, barakallahu fiik. Apa kewarganegaraan Sulaiman? Boleh juga sang warga negara Gambia ya, Gombi. Oke, barakallahu fiik. Selanjutnya silakan Bu Ella. Mas Mutilmid Sudani. Ya. Tahu kan? Ya. Apa itu? Siapa yang berkewarganegaraan dari Sudan? Siapa? Ya. Murid yang siapa nama murid yang berkewarganegaraan di Sudan? Wa Abu Bakar. Ya, ahsanti ya. Wa Abu Bakar ya, atau bisa juga ismuhu Abu Bakar. Tapi wa lebih singkat dan padat ya. Wa Abu Bakar. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya Pak Fahmi ya, Nur Fauzi. Silakan. Ini Pak. Man matolabu. Manil matlub. Man mati labu. Gini, kalau dipisah dulu Pak ya, gini. Man. Kemudian kalau saya rasa untuk awal-awal silahkan di ini aja dipisah aja ya kalau ragu. Man al matlub ya. Kalau sudah pasti ya, ini kan sukun ya, bertemu dengan sukun lagi nih, alifnya mati, berarti manil matlub. Ya, silakan.
Man al-matlub Ya, huwa Hasan. ya. Boleh, itu ya. Barakallahu fiik. Bisa huwa Hasan atau boleh diulang al-matlubu Hasan, ya. Boleh diulang ininya al-matlubnya. Boleh huwa Hasan itu lebih singkat atau boleh al-matlubu Hasan. Yang dicari adalah Hasan, ya. Barakallahu fiik, ya. Alhamdulillah berarti sudah paham dengan percakapan tadi. Nah, selanjutnya istabdil kama fil mitsalaini, ya. Gantilah atau ubahlah seperti dua contoh berikut ini. Ini uridu tilmidha Nigeria, ya. Kemudian diganti dengan Saudia, ini sama saja ya. Nah, atau pelajaran. Nah, sekarang silahkan dilanjutkan ke ya. Silahkan. Baik Ustadz. Oke. Yang pertama uridul mudarrisat Tunisi. Ya, oke. Uridu al-mudarrisa at-Tunisiyah, ya. Iya. Kita baca dulu karena supaya paham, ya. At-Tunisi itu betul. Memang orang Arab menyebutnya Tunisi, enggak disebutkan Tunisianya, tapi secara untuk penekanan bahwa dia adalah objek, ya, ataupun yang dimaksud, ya, boleh seperti ini. Uridul mudarrisa at-Tunisiyah. Ya. Baik Ustaz, baik. Terima kasih, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Kemudian Bu Fitria, ya. Silakan. Uridu al-ustadza at-Tunisiyah. Oke, barakallahu fiik. Ini kayaknya harus dua ya, mempersingkat waktu. Tambah satu lagi, Bu. Uridu al-ustadza at-Tunisiyah. Oke, barakallahu fiik, ya, sudah sesuai ya. Uridul ustadza al-Indonesia, ya. Kemudian selanjutnya barakallahu fiik. Widi, ya. Dua, Bu, ya. Nomor 4 sama nomor 5. Uridu al-musyrifa al-Indonesia. Ya, Sandi. Kemudian Uridu al-musyrifa. Iya. iya, Sandi, barakallahu fiik, ya, sudah sesuai ya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya Gimana? nomor 6, nomor 7 ya. Jangan dihancur-hancurin mainannya. Jangan dijatuh-jatuhin. Apa? Bu Yasmin. Oke. Maaf. Oke, Bu Zakia, silakan Bu Zakia. Uridu al-musrif Misri. Ya, yang 6 ya. Oh, yang 6 sama 7. 6 ya, Ustaz. Ini, Bu. Iya. Ya. Uridu tilmiz uridu at-tilmiz tilmiza Ya. Misri. Al-Misri. Al-Misri. Iya. Oh, Iya. Misri ya, Ustaz. Iya, Al-Misri ya. Uridu at-tilmiza Misri ya, Al-Misri ya. Al-Misri ya. Jadi Al-Misriyanya mengikuti tilmiza. Ya. Karena Misri ini ngikut sifat siswa tadi. Saya ingin seorang siswa dari
Mesir. Jadi al-Misrinya ngikut ke tilmid karena tilmidanya adalah objek ya. Tilmida berarti al-Misriyah. Naam Ustaz. Nomor 7-nya. Uridu at-tilmiza Nigeria. An-Nigeria. An-Nigeria. Ya, sudah tepat ya. Tapi diperhatikan lagi ini untuk Bu Zakia dan semuanya ya. Jadi ngikut sertanya tadi keseluruhan, baik alif lamnya ya. Alif lam juga ngikut. Kalau misalkan at-tilmida an-Nigeria harus dibaca alif lam juga karena itu sifat. Ya, beda dengan pelajaran sebelumnya. Misalkan huri ya, beda lagi itu ya. Tapi ini karena at-tilmidanya pakai alif lam, kemudian musyrif juga pakai alif lam, maka sifatnya mengikuti tadi pelajarannya yang kita baca uridu tilmida an-Nigeria al-jadida. Semua itu pakai alif lam ya. Kemudian akhirannya sama ketika tilmida menjadi an-Nigeria dan al-jadida ya. Oke, barakallahu. Oke, kita lanjutkan ke latihan selanjutnya. Takallam. Ini suruh kita ngobrol, berbicara ya. Silahkan mulai dari awal lagi ya. Bu Agita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terus? Hal anta Kuwaiti? La ana Indonesi. Oke, barakallahu fiik. Oke, Pak Alan, silakan Pak Alan. Hal anta tilmiz? Ana tilmiz. Oh iya. Barakallahu fiik ya. Kemudian silakan. Boleh? Hal indika tawabi. Hal indaka. Hal indaka tawabi. Ya. Naam. Naam, indi tawabi. Oke, barakallahu fiik ya, sudah tahu nih. Indak tuh, apakah kamu punya? Ya? K-nya anta ya. Hal indak. Hal indaka. Ini kalau yang kita ajak bicara laki-laki. Tapi kalau perempuan, hal indaki. Seperti misalnya Pak Alan sama istrinya. Nanya, hal indaki ruz, punya nasi nggak, lapar gitu misalkan ya. Atau punya buah-buahan nggak, hal indaki tufaha ya. Apakah engkau ya, Pak Alan ngomong ke istri, punya apel nggak ya, hal indaki ya. Nah nanti berubah lagi, nanti kalau yang ditanya indahu, kemudian hiya, hal indaha ya. Indah ini kepemilikan, apakah kamu punya ya? Dan bersambung dengan domir mutasil yaitu kepemilikan. Indaka, indaki ya. Kalau tadi jawabannya na'am, indi tawabi. Apakah kamu punya perangko gitu kan? Apakah kamu punya beberapa perangko? Kata Pak Alan tadi dijawab na'am, indi tawabi. Ya, saya punya beberapa perangko ya. Oke, barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya a'id al-kalimat ma'a al-idafah alif lam ya. Jadi ini hanya latihan saja ya, kita lewat. Hanya ditambah dengan antum tadi membedakan antara isim nakirah yang masih global maknanya dengan yang sudah definitif, yang sudah pasti. Pakistan jadi al-Pakistani ya. Jadid al-Jadid. Ini dikerjakan nanti di rumah, dilatih ya. Kemudian yang selanjutnya istabdil kama fil misala ini ya. Ana uridu tawabi, ana uridu tawabi. Begitu juga huwa yuridu qurrah ya. Nah, sekarang silahkan selanjutnya siapa? Bu Bambang ya.
Bu Bambang yang ini Bu Bambang. Yang hiya. Yang hiya ya Ustaz. Ya. Kan ini asalnya nih ya. Asalnya huwa yuridu al-qurrah. Menjadi hiya. Ya. Huwa yuridu al-qurrah. Hiya yuridu al-qurrah al-qurrata. Iya. Hiya yuridu al-qurrata. Iya. Yuridu atau turidu? Oh, afwan Ustaz. Ya. Nah ini Hiya turidu al-qurra'ah. al-qurrata ya. Ya. Karena qurrahnya sebagai objek ya. Ini untuk Bu Bambang dan yang lainnya. Jadi fokus ke perubahan tadi kata kerja ya. Kalau ana menjadi uridu, kalau huwa menjadi yuridu, kalau hiya menjadi turidu, kalau anta menjadi turidu, ini dihafalkan ya. Ya, oke. Coba ditambah lagi Bu Bambang satu lagi nih. Yang anta ini ya Ustaz. Enggak, ini tetap hiya. Iya. Tapi ini diganti objeknya. Tufaqah itu ya Ustaz. Ya, tufah, at-tufaha. Tufaqah. Ya. Hiya turidu tufaqah. Ya, ahsan ya. Hiya turidu tufahata ya. Tufahatanya sebagai objek ya. Terus turidunya sudah ya, kata kerja untuk subjeknya atau pelakunya adalah hiya ya. Oke, selanjutnya ke Bu Dina, silakan Bu Dina. 2 ya. Anta turidu tufaha. Ya, oke. Ahsan. Tufahata ya. Anta turidu tufahata. Iya, oke, terus selanjutnya. Anta turidu al-habla. Ya, al-habla ya. Mengikuti karena objek ya. Seperti tufahata, habla pun memakai fathah karena dia yang dicari ya. Oke, barakallahu fiik. Kemudian Bu Ela, silakan Bu Ela. Ana turidu toba'a. Yang ini dulu. Yang mana Ustaz? Ya, kalau susunannya sudah benar ya. Tapi ini kan sisa. Oh iya. Iya, maaf. Ana turidu. Oh ini berubah dulu ya Ustaz Ya. namanya ya? Orangnya. Berarti kalau orangnya berubah, kata kerjanya berubah ya? Iya. Kalau perempuan anak tuh menjadi Anak sama laki-laki, perempuan sama aja. sama aja. Uridu ya. Jadi apa? Uridu. Ya, ahsan. Ana uridu al-hablah. Ya. Hablah. Hablah tali ya. Al-hablah Ya. tali. Oke. Al-hablah. Ana uridu at-tawaba. At-tawabi. Oh ya, at-tawabi. Tawabi'a. Ya. Yang akhirnya yang menjadi fathah ya. Ana uridu tawabi'a. Ana uridu at-tawabi'a. Iya, oke, barakallahu fiik ya. Jadi yang berubah objek itu paling belakang ya. Maupun berapa huruf banyaknya ya. Tetap yang perubahan objek itu adalah yang belakangnya. At-tawabi'a nih hurufnya banyak ya. To, wawu, ba sama ain. Yang berubah mana? Yang paling akhir itu ainnya at-tawabi'a ya. Barakallahu fiik. Oke, kita lanjutkan. Ini PR ya di rumah. Kemudian takallam. Coba yang ini nih ya. Ini latihan terakhir waktunya. Lebihin. Sekarang Pak Fahmi ya. Silakan Pak Fahmi Nur Fauzi. Akmil al-hiwara al-ati ya. Berbicaralah dan sempurnakanlah percakapan berikut ya. Nih. Silakan.
Hal anta Ahmad? La, ana Fahmi. Oh, ahsan, ya. Sudah mengerti ya. Sekarang jawabannya seperti itu. Ya, jawab dengan nama sendiri, betul ya. Oke, selanjutnya nih. Siregar, silakan Pak. Baik Ustaz. Hal hazihi haqi batuk. Ya. Naam, naam. Nah, terus. Huwa haqi batuk. Coba. Hakibah ini muzakkar atau muannas? Oh iya, maaf Ustaz. Muanas. Coba, berarti Naam hiya haqi batuk. yang ditanya adalah gini. Yang ditanya adalah Anda yang menjawab juga, misalkan, apakah itu tasmu? Berarti ya itu tas saya. Berarti tadi hakibahnya, hiyanya sudah betul, tapi K-nya ini harus diganti karena milik saya dia. Ya, sekarang milik saya. Seperti saya bertanya ke Pak Fahmi. Hal hadhihi haqibatuk? Pak Fahmi, ini tas antum bukan? Kata Pak Fahmi, ya betul, itu tas saya. Nah, sayanya ini harus berubah. Haki, naam hiya haqi batuki gitu. Bukan, itu kalau haki batuki berarti anti, tapi ini milik saya. Haqi Berarti batuki. haki bati. Oh iya, maaf. Ya. Coba nanti dimurjah lagi ya. Iya, baik. Ya, betul, ini ada tas saya. Nah, tasnya digandengkan dengan anak kan? Anak itu berubah menjadi ya. Naam hadihi atau naam hiya haqibati. Oke? Paham ya, Pak? Ini ya. Baik Ustaz. Oke, maaf. Baik, selanjutnya silakan. Ya Ahmad, hatil haqibata. Ya, betul ya. Ahsan. Jadi haqibatanya dibaca fathah karena dia objek ya. Objek yang harus diserahkan. Wahai Ahmad, serahkan tas itu ya, atau berikan tas itu. Jadi hatil haqibata. Tafadhol ya, silahkan. Syukron, afwan, ini nggak usah dijawab ya, pada tahu. Oke. Admin, waktunya masih cukup atau mau diakhiri ini? Oke, baik. Kita tutup dulu ya. Sahabat muslim dan muslimah, alhamdulillah dari beberapa latihan ya yang telah kita jawab, alhamdulillah kita sudah melihat bahwa semua sudah mengerti secara global ya. Tinggal melatih konsentrasi ya. Adapun teori atau qawaid kaidah sudah difahami, tetapi ketika disodorkan dengan ujian kadang-kadang setiap orang berbeda-beda ya mentalnya ketika mendapati ujian. Nah, ini yang harus kita asah sehingga kapanpun dimanapun ketika ditanya kita siap menjawab. Karena kan misalkan kalau kita nanti ke negara Arab di bandara dan yang lain kita harus jawab ya. Kita tidak bisa mengelak ya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Semoga apa yang telah kita baca, kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan pada Ustaz kita yang telah menyampaikan materi pelajaran pada malam hari ini. Ya, semoga ilmu kita semakin bertambah, kosakata kita semakin bertambah, dan mulai mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab yang baru saja telah dijelaskan.
Untuk selanjutnya, marilah kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.